Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati kepada Bapak Dr. Denny Herma NBAMT MSN dan Bapak Arifin Ahmad SPD MPD selaku dosen pengampu Kapita Selekta Bahasa Indonesia Sekolah Dasar. Dan tidak lupa juga yang saya hormati kepada rekan-rekan Akang Teteh yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Baik, untuk itu kami dari kelompok 12, akan membawakan materi yang bertemakan, boleh sebelumnya dulu, sebelumnya. Nah, dengan tema kajian proses pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Dengan itu, tidak hanya saya sendiri, ada anggota saya yang pertama ada Syifa Dwina Rahma dan NPM 20506086, lalu ada Hijrianti Fauzia dan NPM 2050606107, dan ada Novalia Nur Asyisifa dengan NPM 2050601113, dan ada saya sendiri selaku moderator, yaitu Salma Nur Anaya dengan NPM 2050601114, dan yang terakhir ada Priscilia Nazifah dengan NPM 2050601117. Untuk mengefisienkan waktu, maka kita mulai saja presentasi hari ini. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Hijrianti. Kepada Hijrianti, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Hijrianti Fauzia dengan 2050601107. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang kajian pembelajaran bahasa Indonesia. Menurut Abidin, tahun 2015, halaman 3, pembelajaran adalah serangkaian proses yang dilakukan guru agar siswa belajar. Dari sudut pandang siswa, pembelajaran merupakan proses yang berisi seperangkat aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan belajar. Jadi, pada dasarnya, pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa guna mencapai hasil belajar tertentu dalam bimbingan dan arahan serta motivasi dari seorang guru. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan yang harus dimiliki siswa, yaitu kemampuan berbahasa, sikap berbahasa, pengetahuan tentang ilmu kebahasaan bahasa Indonesia, kesadaran diri atas pentingnya karya sastra bagi pengembangan diri dan sikap positif siswa terhadap karya sastra. Menurut Cahyani, tahun 2009 halaman 18 memiliki ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia di SD mencakup 4 aspek, yaitu mendengarkan atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang kedua, ada metodologi pembelajaran bahasa Indonesia. Metodologi adalah ilmu mengenai metode dan istilah metode ini mencakup silabus, pendekatan, strategi, teknik, materi dengan gaya guru, HG menurut HG Tarigan 1989 halaman 18. Setiap metode pengajaran bahasa pada dasarnya menginginkan hasil yang sama, yaitu agar para siswa dapat membaca, berbicara, memahami, menerjemahkan, dan mengenali penerapan tata bahasa yang dipelajari. Oleh karena itu, guru harus menguasai dan dapat menerapkan berbagai strategi yang di dalamnya terdapat pendekatan, metode, dan teknik secara spesifik. Yang terakhir ada jenis-jenis metode pengajaran bahasa Indonesia. Menurut Jago, Tarigan 1995, halaman 19 minimal 14 metode yang pantas dikuasai oleh guru. Yang pertama ada metode penugasan, yang kedua ada metode eksperimen, yang ketiga ada metode proyek, yang keempat ada metode diskusi, yang kelima ada metode widya wisata, yang keenam ada metode bermain peran, yang ketujuh ada metode demonstrasi, yang kedelapan ada metode sosidrama, yang kesembilan ada metode pemecahan masalah, yang kesepuluh ada metode tanya jawab, yang ke-11 ada metode latihan, yang ke-12 ada metode ceramah, yang ke-13 ada metode bercerita, dan yang terakhir ada metode penerapan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hijrianti selaku pemateri pertama. Untuk itu dilanjutkan pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Priscilia. Kepada Priscilia saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu aplikasi teknik pengajaran bahasa Indonesia di SD. Berbagai pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia seperti menyimak, berbicara, membaca, menulis, apresiasi sastra, dan kebahasaan membutuhkan metodik dan teknik yang khusus untuk menunjang terlaksananya tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Berikut merupakan teknik-teknik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, ada teknik pengajaran menyimak, teknik pengajaran berbicara, teknik pengajaran membaca, dan teknik pengajaran menulis. Next. Selanjutnya, ada teknik pengajaran menyimak. Menyimak atau mendengarkan adalah salah satu aspek keterampilan berbahasa. Menyimak berkaitan erat dengan berbicara, membaca, dan menulis. Namun, hubungan antara menyimak dan berbicara lebih erat bila dibandingkan dengan hubungan antara menyimak dan membaca, ataupun menyimak dan menulis. Komunikasi lisan tidak akan berjalan bila menyimak tidak disertai berbicara atau sebaliknya. Berbicara mestilah disertai kegiatan menyimak. Khusus dalam metode pengajaran menyimak tersebut, guru harus mengenal, memahami, menghayati, serta dapat mempraktikkan berbagai cara pengajaran menyimak. Teknik pengajaran menyimak yang dapat diterapkan untuk pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar antara lain yang pertama teknik simak. Ulang ucap, siswa mengucapkan kembali atau meniru lagu kalimat, tekanan kalimat, dan tekanan kata dalam puisi. Lalu yang kedua, teknik simak. Kerjakan digunakan dalam memperkenalkan dan membelasakan siswa akan suruhan atau perintah. Lalu yang terakhir, teknik simak. Tulis. Dikenal juga dengan dikte. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Priscilia selaku pemateri kedua. Maka selanjutnya akan disampaikan materi selanjutnya itu pemateri ketiga. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan melanjutkan materi yaitu 2. Teknik pengajaran berbicara. Keterampilan berbicara bersifat mekanistik, semakin sering dilatihkan atau digunakan semakin lancar orang berbicara. Pembinaan dan pengembangan keterampilan berbicara harus melalui pendidikan atau pengajaran berbahasa. Hal ini dapat berlangsung di dalam dan di luar sekolah. Teknik pengajaran berbicara yang dapat diterapkan untuk pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar antara lain, yang pertama teknik ulang ucap, siswa mengucapkan atau melafalkan bunyi bahasa kata, kelompok kata, kalimat, ungkapan, peribahasa, semboyan, kata-kata mutiara, paragraf, dan puisi yang pendek. B. Yang kedua, teknik lihat ucap. Digunakan dalam merangsang siswa mengekspresikan hasil pengamatannya. Lalu ada yang ketiga, teknik deskripsi. Deskripsi berarti menggambarkan, melukiskan, atau memberikan sesuatu secara verbal. Selanjutnya yang ketiga yaitu teknik pengajaran membaca. Nah, jenis membaca ada bermacam-macam ya, namun yang terpenting dalam kegiatan membaca pemahaman, semakin tinggi jenjang pendidikan yang diikuti siswa, semakin tinggi pula tuntutan penguasaan keterampilan membaca pemahaman tersebut. Aktivitas siswa dalam membaca pemahaman selalu mengacu kepada pengecekan pemahaman siswa terhadap isi bacaan, termasuk di dalamnya pemahaman kata, ungkapan, kalimat, isi paragraf, dan bacaan. Nah, termasuk di dalamnya pemahaman kata, ungkapan, kalimat, isi paragraf, isi wacana, dan akhirnya siswa dapat menceritakan kembali isi bacaan. Untuk itu, guru harus mengarahkan siswa agar dapat membaca atau melek huruf, memahami pengertian dan peranan membaca, memahami teori membaca, memiliki minat baca, memiliki keterampilan membaca. Nah, dengan teknik lihat baca, guru mempersiapkan dengan cermat bahan bacaan yang akan diperlihatkan kepada siswa. Bahan bacaan tersebut dapat berupa fonem, kata, kalimat, ungkapan, semboyan, atau puisi-puisi pendek. Nah, khusus dalam membaca permulaan, bahan bacaan disertai bendanya atau gambar bendanya. Karena membaca permulaan biasanya
dilaksanakan oleh kelas rendah. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nova Lenur Asifa dengan NPM 2050601113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran menulis. Menulis berarti mengekspresikan secara tertulis gagasan, ide, pendapat, atau pikiran dan perasaan. Sarana mewujudkan hal itu adalah bahasa. Jadi, menulis merupakan suatu ekspresi secara tertulis, bisa berupa gagasan, ide, pendapat, atau pikiran yang diwujudkan dengan bahasa. Isi ekspresi melalui bahasa itu akan dimengerti orang lain atau pembaca bila dituangkan dalam bahasa yang teratur, sistematis, sederhana, dan mudah dimengerti. Itulah yang diajarkan oleh guru bahasa Indonesia pada siswanya. Hal ini bisa dicapai melalui latihan menulis terarah dan berencana. Misalnya seperti latihan menulis dalam bentuk yang paling sederhana, biasa, ataupun sukar. Berikut ini disajikan beberapa contoh dalam bentuk kegiatan guru dan siswa pada pembelajaran menulis di sekolah dasar. Yang pertama ada teknik menggambar garis, di mana teknik ini digunakan dalam pengajaran pra-menulis yang bertujuan untuk melatih otot-otot tangan agar terbiasa melakukan gerak dalam menulis. Yang kedua ada teknik menyalin huruf. Teknik ini bertujuan untuk mengarahkan siswa agar dapat menyalin huruf dan harus berencana terarah selangkah demi selangkah sehingga menjadi susunan huruf-huruf yang rapih dan bisa dibaca oleh pembaca. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran apresiasi sastra. Pengajaran apresiasi sastra di SD pada dasarnya ingin menanamkan hakikat apresiasi itu pada tingkat yang paling dasar. Itulah sebabnya materi pelajaran kadang-kadang diambil dari puisi atau prosa yang isinya sejalan dengan perkembangan jiwa anak tersebut. Berikut ini disajikan sejumlah teknik pengajaran sastra. Yang pertama yaitu teknik memperkenalkan. Proses pengenalan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai saluran, misalnya seperti pendengaran, contohnya seperti menyimak pembacaan puisi-puisi pendek, kutipan, prosa, atau drama. Pengenalan itu dapat pula melalui menyimak dan mengucapkan kembali, menyimak dan menuliskan kembali, membaca dan menyalin, atau menonton dramatisasi, pementasan, dan deklamasi. Jadi, pengenalan hasil sastra dapat dilakukan melalui telinga, mata, ataupun saraf, yaitu gerak tangan. Yang kedua ada teknik melengkapi kalimat. Pertama, menyempurnakan afiksasi pada kata yang belum sempurna bentuknya, misalnya awalan, sisipan, akhiran, atau awalan dan sisipan, kombinasi. Yang kedua, yaitu mengalihkan kelas kata. Misalnya dari kata benda menjadi kata sifat. Yang ketiga, yaitu menjadikan kata dasar menjadi kata ulang. Yang keempat, menggantikan kata kepunyaan dengan bentuk ku, mu, ataupun nya. Yang terakhir yaitu teknik menjawab pertanyaan. Tanya jawab atau menjawab pertanyaan adalah salah satu cara untuk memancing siswa dalam berekspresi atau berpendapat. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada semua pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Maka dari itu, kesimpulan dari materi hari ini yaitu pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa guna mencapai hasil belajar di mana dalam bimbingan dan arahan suatu serta motivasi dari seorang guru. Hakikat pembelajaran bahasa yaitu belajar bahasa merupakan belajar komunikasi dan belajar sastra merupakan belajar untuk menghargai karya manusia. Lalu metodologi pembelajaran bahasa Indonesia merupakan konsep dasar yang melingkupi metode dengan cakupan teoritis tertentu. Metode ini jabaran dari pendekatan. Suatu pendekatan dapat dijabarkan ke dalam berbagai metode. Suatu metode dapat diaplikasikan melalui berbagai teknisi pembelajaran. Contohnya seperti metode eksperimen, metode proyek, metode diskusi, dan sebagainya.
Lalu di samping itu juga adanya macam-macam teknik. Yang pertama teknik pengajaran sastra, yaitu teknik memperkenalkan dan teknik menjawab pertanyaan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika Kang Tete ingin bertanya, saya persilahkan. Mungkin kurang lebihnya kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.